Halo traders, kita berjumpa kembali ya, di satu acara bincang-bincang, dan kebetulan di hari ini saya bersama Bapak Mas ya, dipanggilnya Mas ya. Kebetulan Mas Muhammad Sultan Aziz, ya Mas Sultan ya. Beliau ini adalah pemenang ya, the winner of Eduplus Quiz Event Job Fair ya, tanggal 19 dan 20 Oktober 2022 ya, di mana Eduplus mengadakan kuis ya, kuis sekitar 20 pertanyaan. 20 pertanyaan itu berkisar mengenai investasi, mengenai literasi keuangan, mengenai pasar modal, kemudian mengenai bursa berjangka. Itu yang kami ingin mengetahui bahwa bagaimana ya, generasi kita ya, anak-anak masih muda-muda ini, masih sehat-sehat ini, seberapa besar pengetahuan mereka mengenai bidang finansial ya. Sekarang kita mendengar tentang pasar modal, bursa efek, obligasi, forex, kripto dan sebagainya. Kami mengadakan satu survei quiz, dan ini adalah pemenang juara ya, juara 2-nya yaitu Mas Sultan ya. Baik, Mas Sultan bisa menceritakan terlebih dahulu nih, Mas Sultan ini backgroundnya apa, tinggal di kota mana, dan di bidang apa nih sekarang Mas Sultan? Oke, makasih waktunya. Kalau saya sendiri sih kebetulan saya udah lama bekerja di industri finansial ya. Yeah. Dari mulai lulus SMK dan lanjut kuliah sambil kerja. Oh iya. Nah, ini kebetulan saya juga berawal dari divisi finansial juga. Luar biasa ya. Kemarin saya juga tertarik mengisi kuis tersebut karena kenapa? Karena saya lihat Eduplus ini seperti yang saya kerjakan kayaknya. Oh, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sama, atau mungkin ada kesinambungan bidang dan lain-lain. Jadi saya tertarik untuk mengisi kuis dan akhirnya ya kebetulan alhamdulillah ada rezeki juara 2. Juara 2, luar biasa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada Mas Sultan, kira-kira pertanyaan ini skor Mas Sultan ini lumayan tinggi ya. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit atau apa, atau bagaimana nih? Pertanyaan yang paling sulit menurut saya, karena saya baru kenal sama Eduplus ya, jadi saya langsung menambah literasi saya, mau baca tentang Eduplus itu apa sih gitu, perusahaan apa sih, ya akhirnya saya cek dulu Pak gitu ya. Oh ternyata Eduplus ya kurang lebih membantu masyarakat kita untuk mengatur dan memberitahu tentang literasi keuangan, literasi finansial seperti apa, ilmu edukasi tentang masalah trading juga ternyata ya kan. Ya, akhirnya saya ternyata seperti yang saya lakukan juga gitu. Juga ya, baik. Itu aja sih. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan basic seperti kemarin ada pertanyaan, ada nggak aset yang beresiko? Ya ada, pasti gini aset yang nggak beresiko apa seperti itu. Begitu ya. Gitu, Pak. Baik, jadi kami di sini juga memberikan satu kuis ya. Kuis kemarin itu ada pertanyaan yang paling basic sekali tentang reksadana misalnya. Seberapa pengetahuan para pengisi kuis ini perbedaan antara reksadana pendapat tetap, reksadana campuran, reksadana saham, kemudian bagaimana profil resiko ya para peserta kuis ini, apakah mereka itu termasuk konservatif atau moderat maupun agresif. Tentu setiap individual unik ya, dan unik dan memiliki profil resikonya masing-masing. Dan Mas Sultan, ada nggak tips-tips untuk kawan-kawan kita di sana? Apa sih tips-tips untuk trading mungkin, atau untuk investasi, ada yang bisa diberikan masukan-masukan? Apakah belajar dulu baru nanti kemudian memulai dengan modal yang kecil atau sebagainya? Silakan. Kalau dari saya sendiri Pak Ade ya, untuk sekarang ini mau gimana pun, suka nggak suka, mau tidak mau, kita harus belajar tentang masalah finansial atau keuangan, tentang finansial itu sendiri. Baik itu melalui yang high risk seperti kripto, trading, gold, forex dan lain-lain, atau mungkin yang sedikit resikonya kayak mungkin deposito atau tabungan seperti apa ya. Jadi kita harus belajar semua. Kenapa? Karena kedepannya itu pasti akan perlu sekali Pak. Terutama buat anak muda zaman sekarang, jangan sampai gara-gara kita nggak peduli tentang literasi keuangan, kita menjadi orang yang tertinggal masalah itu. Dan kita tahu lah Pak, Indonesia itu kan ditentukan di mana anak mudanya. Kalau anak mudanya itu suka membaca, suka ilmu yang baru, terutama masalah finansial atau keuangan, ya kita rasa nanti kedepannya mungkin Indonesia mulai dari negara yang berkembang bisa jadi negara yang maju. Amin. Kalau tips saya sih cukup pelajari, amati, dan langsung praktekkan.
Betul. Untuk ilmu trading sendiri atau ilmu mengatur keuangan ya kita harus punya money management yang baik. Betul. Kenapa seperti itu? Karena ya banyak orang yang terkena resiko ketika menginvestasikan uangnya ke aset yang beresiko seperti itu, yang naik turunnya kencang seperti itu. Jadi literasi atau bacaan sungguh sangat mempengaruhi Pak, seperti itu. Ya, setuju sekali. Nah itu jadi buat sahabat trader dan investor ya, dimanapun yang melihat video ini adalah satu hal yang perlu kita pahami ya, mengenai pengetahuan literasi yang lebih pengetahuan ya mengenai keuangan, khususnya di bidang-bidang aset-aset finansial. Dan ini juga saya ingin menunjukkan bahwa Mas Muhammad Sultan ini ya sebagai pemenang di juara dua kuis ini ya. Silakan Mas, boleh dipegang dulu sebelum kita berfoto bersama, bisa tunjukkan, angkat ya. Iya. Ini ya, memenangkan hadiah senilai Rp900.000 ya. Nah, Rp900.000 itu mendapatkan ya program Smart Book Review ya. Semoga Smart Book Review ini program buku-buku trading dan investasi ya yang berbahasa Inggris dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kami bikin dalam bentuk video ya. Dan ini adalah buku The Man Who Solved the Market, How Jim Simons Launched the Quant Revolution. Nah ini cocok sekali nih kayaknya. Jadi bagi masyarakat Indonesia kan juga sedang ramai Mas, robot trading ya, algo trading nih. Nah Jim Simons ini adalah seorang pionir ya, mungkin dikatakan yang pertama di dunia dan hingga hari ini. Bagaimana Jim Simons itu mengotomatisasi algoritma-algoritma berbasis technical dan matematika hingga algoritma-algoritma itu mampu menghadapi tantangan pasar. Dan Jim Simons adalah trader terkaya di dunia ya kalau di bidang trading derivatif ya, entah itu futures market maupun forex market dan sebagainya. Di samping Warren Buffett, kalau Warren Buffett di saham ya kita tahu ya. Nah, jadi Jim Simons ini bisa kita katakan sebagai bapaknya robot trading ya. Jadi beliau ini mulai trading itu membangun algoritma dari tahun 1980, yang saya tahu ya. Sebetulnya prototipenya dari tahun 70-an udah ada, tapi 80-an dia sudah mulai benar-benar berkembang. Jim Simons ini adalah seorang profesor matematika, salah satu orang tercerdas di dunia. Nah ini adalah program dari buku mengenai The Man Who Solved the Market, How Jim Simons Launched the Quant Revolution karangan Gregory Zuckerman. Nah ini Mas Sultan mendapatkan produk Smart Book Review ini yang pertama. Kedua adalah produk dari Super Trader ya, karangan Van Ketab ya. Beliau adalah bapaknya money management. Van Ketab ini terkenal sekali ya. Jadi kalau kita baca dalam salah satu trading itu ada mindset, kemudian money management ya, kemudian metode ya. Ini ada Van Ketab. Di sini adalah tentang Super Trader. Nah, Super Trader ini adalah buku yang sangat bestseller ya, dijual di Amazon. Dan Mas Sultan juga mendapatkan paket dari Super Trader. Jadi ada 2 buku paketnya ini. Oke, baik. Dan saya sangat berterima kasih kita bisa bangga bahwa anak-anak muda di Indonesia ini, salah satu contohnya adalah Mas Sultan, salah satu pemenang ya di kejuaraan kuis ya dengan nilai ranking yang hampir sempurna ya, hampir sempurna berarti nilainya tinggi sekali. Dan ini adalah salah satu contoh bahwa kita harus memahami literasi keuangan khususnya di bidang-bidang finansial dan khususnya lagi di aset-aset yang beresiko. Terima kasih Mas Sultan. Siap, terima kasih juga, ini pasti berguna di depan ini. Amin, sukses selalu, Sukses selalu. sehat selalu. Sehat.